Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Novendra, selamat siang teman-teman guru hebat CGP Angkatan 9 Kabupaten Kuburaya. Salam guru penggerak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait dengan rancangan kegiatan yang berbasis pada kekuatan nilai-nilai yang dimiliki oleh calon guru penggerak. Sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami, saya akan perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Nurmala Nova Sirli Ludiana, bertugas di SDN 2 Rasojaya. Halo, saya Eva Stiadingrum, bertugas di SMA Negeri 5 Sungai Raya. Halo, saya Margareta Plantika, saya mengajar di SMP Negeri 6 Kubu. Perkenalkan, nama saya Susanti, saya mengajar di SDN 17 Kubu, Desa Air Putih, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya. Sebelum kami membahas tentang kegiatan yang akan kami laksanakan berbasis dengan nilai dan peran kami sebagai guru penggerak, kami akan menampilkan terlebih dahulu nilai-nilai dan peran apa yang kami miliki sebagai calon guru penggerak. Yang pertama, Ibu Nurmala Nova Sirli Ludiana memiliki nilai-nilai mandiri, inovatif, berpihak kepada murid, dan juga kolaboratif. Pada nilai mandiri, Ibu Nova berperan sebagai pemimpin pembelajaran dengan mengikuti program-program pengembangan diri atas kesadaran. Pada nilai inovatif dan berpihak pada murid, Ibu Nova berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang merancang pembelajaran yang berpihak pada murid dan menerapkan TPACK. Ibu Eva Stiadingrum memiliki nilai-nilai kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Pada nilai kolaboratif, Ibu Eva berperan dalam mendorong kolaborasi dengan menjadi koordinator pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada nilai inovatif dan berpihak kepada murid, Ibu Eva berperan sebagai pemimpin pembelajaran, merancang pembelajaran yang berpihak pada murid dan mengintegrasikan teknologi. Ibu Margareta Plantika memiliki nilai inovatif dan berpihak pada murid. Pada nilai-nilai ini, Ibu Margareta berperan menjadi pemimpin pembelajaran dengan merancang praktikum uji kandungan makanan dengan memanfaatkan bahan yang mudah diperoleh sebagai indikator. Ibu Susanti memiliki nilai-nilai mandiri, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Dengan nilai-nilai yang ada pada dirinya tersebut, Ibu Susanti berperan sebagai pemimpin pembelajaran dalam membuat kegiatan senam bersama dan ekstrakurikuler menari bersama Dewan Guru. Satu rancangan kegiatan yang kami sepakati berdasarkan nilai-nilai calon guru penggerak yang kami miliki, yaitu berpihak kepada murid, maka kami merencanakan pembelajaran dengan mengunjungi tempat wisata. Model pembelajaran dengan kunjungan ke tempat wisata adalah salah satu metode pembelajaran yang menarik dan efektif dan memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada siswa. Metode ini bertujuan untuk membantu siswa memahami konsep-konsep yang diajarkan di dalam kelas dengan menghadirkan situasi yang nyata di tempat wisata. Pembelajaran ini yang pertama adalah memperluas wawasan. Model pembelajaran ini membantu siswa memperluas wawasan mereka tentang dunia di sekitar mereka. Yang kedua, mengaplikasikan teori. Model pembelajaran kunjungan ke tempat wisata sangat memungkinkan siswa untuk mengaplikasikan teori yang mereka pelajari di dalam kelas. Yang ketiga, kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi. Kunjungan ke tempat wisata seringkali dapat meningkatkan motivasi siswa. Pengalaman yang menarik dan menyenangkan membuat siswa lebih bersemangat untuk belajar, mengembangkan minat dalam mata pelajaran yang diajarkan. Tujuan yang keempat adalah mengembangkan keterampilan sosial. Selama kunjungan, siswa berkesempatan untuk saling berinteraksi dengan rekan-rekan mereka dan dengan orang-orang di sekitar tempat wisata. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran dengan kegiatan kunjungan ke tempat wisata juga memiliki tujuan menghadirkan pembelajaran yang kontekstual.
Jadi tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan pengalaman praktis kepada murid yang membantu mereka mengkaitkan konsep-konsep teoritis dengan dunia nyata. Kemudian, tujuan selanjutnya adalah menginspirasi minat dalam pembelajaran. Kunjungan ke tempat wisata yang menarik bisa menjadi sumber inspirasi yang kuat. Ini dapat merangsang minat murid terhadap mata pelajaran tertentu, bahkan yang sebelumnya dianggap sulit bagi mereka. Yang ketujuh, pengembangan keterampilan kritis. Murid diajak untuk mengamati, menganalisis, dan merenungkan informasi yang mereka temui. Ini membantu mereka dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis yang diperlukan dalam banyak hal dalam aspek kehidupan. Yang terakhir, tujuan pembelajaran ini adalah menghargai budaya dan lingkungan. Kunjungan ke tempat wisata seringkali mencakup pemahaman tentang budaya, sejarah, atau lingkungan. Ini membantu dalam meningkatkan pemahaman murid tentang beragam aspek kehidupan di berbagai tempat. Selanjutnya kami merancang langkah-langkah bagaimana mewujudkan kegiatan ini di sekolah. Langkah yang pertama adalah kami melakukan persiapan awal, yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran, mengidentifikasi tempat wisata yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan merencanakan rancangan transportasi, izin, dan logistik lainnya. Langkah yang kedua, kami melakukan kegiatan pendahuluan yang isinya adalah sesi pengantar yang melibatkan murid, dan kita menjelaskan apa tujuan kunjungan yang diharapkan bagi mereka. Kemudian langkah yang ketiga adalah eksplorasi atau penjelajahan. Nah, saat itu kita mengajak murid untuk menjelajahi tempat wisata dengan panduan atau petunjuk. Dan kemudian kita memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengamati, mendokumentasi, dan menanyakan pertanyaan tentang lingkungan atau objek wisata yang mereka kunjungi. Langkah yang keempat, kegiatan pembelajaran ini kami susun berbasis dengan pengalaman. Selama kunjungan, kegiatan yang dilakukan mengaitkan tujuan pembelajaran dengan pengalaman di tempat wisata. Contohnya, murid melakukan eksperimen sederhana, wawancara penduduk lokal, atau mengamati kehidupan alam di lingkungan sekitar tempat wisata. Dan langkah yang terakhir adalah kita melakukan diskusi dan refleksi. Setelah pengalaman di tempat wisata, kita mengadakan sesi diskusi kelompok dengan mengajak murid untuk berbagi pengalaman yang mereka dapatkan, pemikiran, dan temuan mereka selama mereka melaksanakan perjalanan wisata tersebut. Dan kita sebagai pendidik mendorong mereka untuk merenungkan bagaimana pengalaman ini terkait dengan konsep pembelajaran yang sebelumnya. Dengan demikian, kunjungan ke tempat wisata bukan hanya sekedar perjalanan yang menyenangkan bagi murid, tapi juga merupakan alat yang kuat untuk memberikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, menggugah minat mereka, dan memotivasi mereka untuk aktif dalam proses pembelajaran.